wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya FK Sabita Imania. Insya Allah saat ini diamanahi sebagai pembina untuk program IKSA Pondok Tahfidz Ar-Rasyid Pare. Berbicara tentang sekolah tahfidz, mungkin alhamdulillah sekarang kita banyak menemui sekolah-sekolah tahfidz yang dimana pokok inti pembelajarannya adalah bagaimana seorang anak mampu belajar, mengenal, menghafalkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Maka kenapa sih seorang anak itu perlu untuk menjadi penghafal Al-Quran? Salah satunya alasannya adalah karena kita sebagai orang tua pada umumnya menginginkan seorang anak yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga bisa menjadi kemudian penolong atau investasi ketika nanti di hari pembalasan. Maka semoga Al-Quran menjadi salah satu cara untuk orang tua kemudian tidak hanya sekedar berbahagia di dunia melihat anaknya sukses, tapi juga kemudian menuai hasil perjuangan nanti di akhirat. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi penghafal Al-Quran tidak boleh menjadi seorang guru atau seorang insinyur, seorang arsitek atau bahkan pengusaha, tetapi Al-Quran inilah yang akan menjadi filter penyaring kemudian dengan apapun posisinya, apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya, dan dengan siapapun dia nanti akan bekerja, seorang anak ini akan punya pendirian karena sudah tertanam nilai-nilai Al-Quran sejak kecil. Kemudian visi dari IKSA SMP ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Al-Quran sehingga nantinya kita berharap lulusannya akan menjadi generasi yang terbaik, bukan hanya untuk keluarga tetapi juga untuk umat bagi kehidupan dia di dunia dan juga di akhirat. Untuk target lulusannya, kami mengupayakan teman-teman yang lulus dari program IKSA ini untuk menyelesaikan hafalannya di 30 juz dan insya Allah mampu dipertanggungjawabkan. Kemudian kami mengupayakan pembiasaan terkait ibadah dan akhlak mulia yang sesuai dengan Al-Quran yang kemudian bisa mereka contohkan di kehidupan masyarakat nantinya yang lebih luas. Dan yang menjadi pembahasan terakhir adalah tentang bahasa. Kami inginkan lulusan kami bisa mempraktikkan bahasa fokus di bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena ini dua bahasa yang sangat menunjang untuk dakwah dan kebaikan umat berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa harus memilih program IKSA SMP yang ada di Pondok Tahfidz Ar-Rasyid Pare, karena ya tadi kembali lagi kepada target lulusan, kami insya Allah mengusahakan semaksimal mungkin teman-teman yang sudah mendaftar kemudian belajar di sini mampu menyelesaikan hafalannya, bukan sekedar menyelesaikan tetapi juga memahami dan mempraktekkan nilai-nilai yang ada di situ untuk kemudian bekal ibadah, bekal bersosialisasi dengan masyarakat yang lebih luas. Kemudian program ini tidak hanya sekedar menghafal tetapi kami juga menyadari pentingnya pendidikan formal saat ini sehingga tidak menutup kemungkinan lulusan-lulusan dari program IKSA Pondok Tahfidz Ar-Rasyid Pare ini tetap bisa melanjutkan pendidikan formalnya di SMA ataupun di jenjang kuliah, tergantung dengan minat dan bakat dari anak itu sendiri. Karena insya Allah selain mendapatkan syahadah dari hafalan juga tetap mendapatkan ijazah formal. Kemudian yang ketiga adalah kami membatasi kuota masuk karena bertujuan untuk memaksimalkan intensitas kita untuk membina anak-anak yang sudah masuk, membina anak-anak yang memang sudah terpilih untuk kemudian fokus meraih cita-cita. Maka sangat disayangkan ketika kuota terbatas ini dilewatkan oleh wali santri yang menginginkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Dan terakhir, insya Allah biaya yang diajukan di program IKSA ini tetap bisa dipenuhi atau tidak akan memberatkan wali santri yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan program-program hafalan yang ada gitu. Jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa ketemu di Pondok Tahfidz Ar-Rasyid dengan program IKSA SMP. Manusia hanya perencana, tetapi ketika kita meluruskan niat untuk membina agama anak-anak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kehidupan dunianya, dan itu adalah janji Allah. Jadi tergantung sekarang bagaimana kepercayaan orang tua untuk meyakinkan dirinya dan anaknya bahwa Al-Quran bukan sebuah hal yang merugikan, tetapi yang nantinya akan membawa kebaikan, bukan dunia dan akhirat.
Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.